Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, kembali pemirsa di Dokter Kita TVRI Bengkulu tentunya, dan kita masih membahas tentang cegah stunting dengan ASI bersama dengan Dr. Wenti dan juga ada Agung Saputra ya. Lanjut, kita mau dengerin lagi untuk slide dari Dr. Wenti tentang cegah stunting dengan ASI. Boleh, Dok? Kita lanjut ya. Oke, ini susunya tadi ya. Jadi kalau untuk 3-10 hari pertama ibu-ibu yang baru melahirkan, yang baru punya anak tidak usah panik. Jangan langsung dikasih susu formula. Iya. Karena urutan susu formula adalah pilihan terakhir ketika tidak ada ASI. Ya, jadi yang pertama adalah ASI langsung atau DBF atau direct breastfeeding ya, langsung menyusui. Yang kedua, tidak sempat menyusui, perlekatannya susah misalnya ya, boleh dipumping atau diperah atau ASI perah, disimpan dalam kulkas boleh. Dipompa ya. Iya, kemudian yang ketiga baru susu formula. Kenapa susu formula pilihan terakhir? Selain dari harganya yang mahal, tentu saja konsistensi komposisinya berbeda. Susu formula itu susu sapi. Iya. Anak-anak ibu-ibu bukan anak sapi. Iya, benar. Jadi tentu saja komponennya berbeda ya. Susu formula adalah susu yang sudah diformulasikan, akhirnya bisa diminum untuk si anak. Tapi tentu saja komposisinya akan sangat jauh berbeda. Dari bagian untuk antibodinya saja sudah tidak didapatkan. Oke. Jadi penting sekali mengusahakan bagaimana ASI bisa menjadi hak anak ibu. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya nih dokter, kalau si orang tua nih ya kan, si ibu pengen banget untuk ngasih ASI ke anaknya, tapi ASI itu nggak keluar. Ada tipsnya nggak sih agar ASI itu bisa lancar? Ada. Jadi tipsnya ada. Bahkan sekarang ya Mas ya, yang tidak melahirkan bisa memberikan ASI. Oh, yang tidak melahirkan Ya, bisa? ada namanya implantasi. Itu nanti boleh nanti konsultasi ke dokter laktasi. Mereka ada metodenya, tekniknya bagaimana bisa, bahkan yang ibu yang tidak melahirkan saja bisa menghasilkan ASI loh. Oke. Jelas tentu saja ibu yang sudah melahirkan tapi ASInya tidak terkeluarkan atau sulit dikeluarkan bisa dibantu. Tapi itu mungkin bukan ranah saya, akan lebih bagus lagi karena case by case. Biasanya penyebabnya beda-beda. Bisa demand-nya atau kebutuhannya kurang. Jadi sebenarnya ASI ini akan semakin banyak ketika diminta semakin banyak. Jadi ibaratnya gini, hari ini ibunya mengasihi sekitar 600 mili. Ya. Hari besoknya dia bisa mengasihi sampai 600 mili bahkan lebih sesering mungkin. Jadi kalau misalnya hari ini cuma 300, besoknya hanya 300 bahkan kurang kalau misalnya permintaannya sedikit. Nah, jadi salah satu faktornya adalah tadi ibunya jarang menyusui, misalnya jarang dipumping atau jarang diperah. Akhirnya stimulasi untuk memproduksi ASInya turun. Karena ASI itu on demand, dia sesuai kebutuhan. Kemudian bisa saja karena perlekatannya yang tidak tepat. Kalau perlekatan yang tidak tepat, daya isap si bayi pun akhirnya kurang. Otomatis demand-nya atau produksi ASInya pun akan berkurang besoknya. Jadi banyak faktor, bisa aja beku juga bisa karena ibunya nggak tuntas mengasihinya. Misal harusnya payudaranya itu akan kosong ASInya dalam 15 menit. Ibunya cuma 10 menit. Jadi masih ada sisa ASI yang di dalam sana. Tidak keluar, dia lama-lama bisa mengeras. Itu menjadi gerunjul-gerunjul, kalau kita bilangnya itu membeku sedikit. Nah, itu Jadi itu kan bakal nyumbat gitu. ya benar, akan menyumbat si saluran ASI tadi, akan menyebabkan rasa nyeri, bahkan bengkak. Itu kan akan mengganggu produksi ASI. Oh, jadi memang harus dikeluarin semua ya? Iya, jadi case by case, kita nggak bisa secara rata ya. Boleh nanti dikonsultasikan ke dokter laktasi terdekat, dokter khusus untuk ibu menyusui ya. Baik. Oke, ini ASInya ya, ini formilk dan ini hinmilk. Nah, formilk ini adalah yang lebih jernih, lebih cair dibandingkan hinmilk ini yang lebih kental. Dia kayaknya akan lemak nih yang hinmilk. Ini terjadi dalam satu proses ya. Kalau kita menyusui atau pumping, dia itu ada fase awal dan fase terakhir. Jadi si formilk ini ada di fase-fase awal, hinmilk ini ada di fase-fase akhir.
Jadi bagusnya untuk menyusui itu dalam satu fase. Satu fase itu bisa 10 sampai 15 menit. Jadi jangan di skip di tengah-tengah. Nanti nggak dapat Hilmignya, kebanyakan Formignya. Karena zatnya Oke. berbeda. Baik. Yang pertama keluar yang Formig. Ya benar Yang, sekali. Yang keluar terakhir-terakhir itu Hilmig. Oke, baik. Isinya beda ya. Kalau yang ini dia kayak karbohidrat, terus untuk perkembangan otak ya. Kalau yang Hilmig ini dia lebih kayak lemak ya. Kemudian ini yang paling sering buat kenyang. Nah, ini yang mengenyangkan anak. Ini yang membuat hausnya reda. Biasanya seperti itu. Ini kaya akan air, ini kaya akan lemak. Oke. Komponennya berbeda. Jadi kalau mau menambah berat badan atau mengejar berat badan, kita biasakan untuk kejar Hilmignya. Jadi fasenya harus terakhir atau Hilmignya boleh. Kadang anak tuh udah kenyang batas Formig sebenarnya. Jadi pas Hilmig itu boleh disimpan dulu. Nanti pas di sesi selanjutnya boleh disusuin pakai dot boleh atau mungkin pakai sendok atau pakai cup feeder ya yang Hilmignya banyak. Oke, nih hormon menyusui adalah prolaktin dan oksitosin ya. Prolaktin untuk produksi ASI, rangsangan bayi ketika menyusui, kalau oksitosin aliran ASI dan suasana hati ibu atau mood ibu. Jadi, untuk ASI, untuk produksi ASI selain yang tadi ya Mas ya, teknikal tadi, ternyata ada yang sangat penting satu lagi, mood ibu. Mood ibu. Jadi kalau ibunya stres, banyak pikiran, ASInya nggak keluar. Produksi ASInya akan kurang. Jadi apa yang harus dibantu? Support sistemnya harus bagus. Terutama ibu baru melahirkan itu capek banget loh. Nah, jadi janganlah dia mau mikirin mau ngasihin anaknya, badannya aja nggak keurus disuruh nyuci piring gitu kan capek. Jadi ini harus dijaga suasana hati ibu atau mood ibu. Itu berperan penting dalam produksi ASInya. Jadi buat suami-suami, mungkin keluarga, ibu mertua apalagi ya, agak dikurangin sedikit. Ya. Jadi itu mempengaruhi sangat signifikan ya. Ibu menyusui itu boleh dipijat ibunya, boleh di nail art mungkin yang membuat happy lah. Iya. Oke, ini ya. Ini yang teknikal ya, yang mempengaruhi produksi ASI. Jadi posisi, perlekatan dan keberhasilan menyusui. Jadi kalau posisinya nggak nyaman, kedua belah bayinya. Ya, posisi bayi dan posisi ibunya juga nih. Ini kadang nih hanya memikirkan bayinya aja. Posisi bayinya harus tepat, posisi ibu juga harus tepat. Jadi ibunya jangan kecapean nih. Misalnya dia duduk tapi nggak ada senderan di belakang, kan capek kan menopang bayi, belum lagi perlekatan bayi. Jadi posisi keduanya harus benar ya dan nyaman. Yang kemudian kedua ada perlekatan bayi. Ini yang sering juga salah. Yang penting nancep aja mulut bayinya. Padahal enggak. Jadi perlekatannya itu harus optimal ya, seperti pada gambar. Kalau misalnya ada masalah di perlekatan, otomatis anaknya menyusuinya akan males nih biasanya. Daya isapnya kurang, kemudian produksi ASInya juga akan berkurang. Ini boleh dikonsultasikan ke dokter laktasi. Kalau misalnya ada masalah di sana, kira-kira perlekatan saya nggak tepat. Kemudian yang terakhir ini support system, ada suaminya nih, ada gambar suaminya ya. Jadi tadi mood ibu atau suasana hati ibu juga harus didukung. Jadi tiap kali mau nyusuin suaminya harus dekat-dekat gitu. Nggak dekat-dekat sih, tapi nggak main game juga. Biasanya sering kayak gitu ya, ibunya begadang, suaminya tidur, ibunya nyusuin, bapaknya main game. Kesel ya, seenggaknya kalau nggak main game, dilihat aja. Oke, siap. Pokoknya ada support system dari dari suami dan keluarga terdekat. Oke, baik. Kita mau jadikan dulu ya, nanti kita lanjutkan kembali. Baik, untuk pemirsa di rumah tetap tentunya di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat.